Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita belajar bareng yuk. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu dulu ya guys. Maaf ya guys bila ada yang kurang ataupun salah dalam penjabaran ini. Ilmu adalah suatu bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pengalaman yang sistematis. Tujuan ilmu adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan fenomena alam atau sosial. Proses ilmiah melibatkan langkah-langkah seperti observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penyusunan kesimpulan. Ilmu dibagi menjadi berbagai cabang, seperti ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, ilmu sosial, dan lainnya. Bahas ilmu fisika dulu ya guys. Ilmu fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat-sifat fundamental materi dan energi, serta interaksi di antara keduanya. Ilmu ini berusaha memahami prinsip dasar yang mengatur alam semesta, mulai dari skala terkecil, seperti partikel subatom, hingga skala terbesar, seperti galaksi dan alam semesta sebagai keseluruhan. Beberapa konsep utama dalam ilmu fisika melibatkan pemahaman mengenai gerak, energi, massa, ruang, waktu, dan gaya. Ilmu fisika mencakup berbagai subdisiplin, antara lain. Pertama, fisika klasik, melibatkan hukum-hukum gerak Newton, teori elektromagnetisme oleh Maxwell, dan mekanika klasik. Kedua, fisika kuantum, mempelajari fenomena di skala subatom, di mana partikel-partikel seperti elektron menunjukkan perilaku yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh mekanika klasik. Teori kuantum memainkan peran kunci dalam pemahaman tentang struktur atom dan dasar dari berbagai fenomena fisika. Ketiga, fisika relatif, teori relativitas khusus dan umum oleh Albert Einstein yang mengubah pemahaman kita tentang waktu, ruang, dan gravitasi. Keempat, fisika termal dan termodinamika, mempelajari hubungan antara panas, energi, dan kerja mekanik, serta prinsip-prinsip dasar termodinamika. Kelima, fisika partikel, melibatkan studi partikel subatom dan gaya-gaya yang bekerja di antara mereka. Ketujuh, astrofisika, menggabungkan konsep fisika untuk memahami fenomena di luar angkasa, seperti pembentukan bintang, evolusi galaksi, dan sifat alam semesta. Ilmu fisika tidak hanya memberikan pemahaman fundamental tentang alam semesta tetapi juga memberikan landasan bagi teknologi modern dan aplikasi praktis dalam berbagai bidang, seperti elektronika, kesehatan, energi, dan transportasi. Lanjut ilmu kimia guys. Ilmu yang berkaitan dengan eksperimen ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat, struktur, komposisi, reaksi, dan perubahan materi. Fokus utama ilmu kimia adalah pada unsur-unsur kimia dan senyawa-senyawa yang dapat terbentuk melalui interaksi mereka. Ilmu kimia mencakup berbagai aspek, termasuk kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan kimia analitik. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam ilmu kimia. Pertama, unsur kimia, zat murni yang terdiri dari atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama di intinya. Tabel periodik merupakan pengorganisasian unsur-unsur kimia berdasarkan sifat-sifat mereka. Kedua, senyawa kimia, zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Senyawa memiliki sifat-sifat unik yang berbeda dari unsur penyusunnya. Ketiga, reaksi kimia, interaksi antara unsur atau senyawa yang menghasilkan perubahan dalam struktur atau sifat-sifat materi. Persamaan reaksi kimia digunakan untuk menggambarkan perubahan tersebut. Keempat, kimia organik, mempelajari senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang merupakan dasar bagi kehidupan. Ini mencakup studi tentang hidrokarbon, senyawa-senyawa organik, dan reaksi-reaksi yang terjadi dalam sistem biologis. Kelima, kimia anorganik, mempelajari senyawa yang tidak mengandung karbon, seperti logam, garam, dan mineral. Keenam, kimia fisik, mengkaji sifat-sifat fisik dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur reaksi kimia, seperti termokimia, kinetika kimia, dan elektrokimia. Ketujuh, kimia analitik, mempelajari metode dan teknik untuk
menganalisis komposisi zat kimia dan konsentrasi unsur-unsur dalam suatu sampel. Ilmu kimia memiliki peran krusial dalam banyak bidang, termasuk pengembangan obat-obatan, industri, pertanian, dan ilmu material. Kontribusinya sangat besar dalam memahami dasar-dasar kehidupan dan proses-proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Lanjut ilmu biologi guys. Ilmu ini kesukaan para laki-laki ini. Ilmu biologi adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, distribusi, identifikasi, dan klasifikasi makhluk hidup. Ilmu biologi mencakup berbagai tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul dan sel hingga organisme, populasi, ekosistem, dan biosfer. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam ilmu biologi. Pertama, sel. Sel adalah unit dasar kehidupan. Ilmu biologi mempelajari struktur dan fungsi sel, serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Kedua, genetika. Studi tentang pewarisan sifat-sifat biologis dan informasi genetik. Genetika mencakup penelitian tentang DNA, RNA, pewarisan sifat, dan evolusi. Ketiga, ekologi, ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ini melibatkan konsep seperti rantai makanan, siklus biogeokimia, dan dinamika populasi. Keempat, anatomi dan fisiologi. Anatomi mengkaji struktur internal organisme, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi dan proses biologis di dalamnya. Kelima, evolusi. Ilmu biologi yang mempelajari perubahan organisme hidup melalui waktu dan bagaimana spesies berevolusi dari leluhur bersama. Keenam, mikrobiologi, mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan fungi, serta peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ketujuh, botani, cabang biologi yang mempelajari tumbuhan, termasuk struktur tumbuhan, fotosintesis, dan evolusi tumbuhan. Kedelapan, zoologi, mempelajari hewan dan organisme lainnya, termasuk struktur tubuh, perilaku, dan ekologi hewan. Ilmu biologi memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, pertanian, lingkungan, bioteknologi, dan konservasi. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip biologi memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi dan pemecahan masalah di dunia modern. Lanjut, ilmu matematika. Ilmu yang pasti dan tak bisa dibohongi. Ilmu matematika adalah disiplin pengetahuan yang mempelajari pola, struktur, ruang, dan hubungan abstrak. Matematika digunakan untuk mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami berbagai fenomena, baik dalam dunia fisik maupun dunia abstrak. Beberapa konsep utama dalam ilmu matematika melibatkan: pertama, aritmetika, studi tentang bilangan dan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, aljabar, melibatkan penggunaan simbol dan variabel untuk menganalisis dan memahami pola, struktur, dan hubungan matematika lebih kompleks. Ini mencakup persamaan, fungsi, dan matriks. Ketiga, geometri, ilmu yang mempelajari sifat-sifat ruang dan bentuk. Ini termasuk konsep seperti titik, garis, bidang, poligon, dan bentuk geometris lainnya. Keempat, trigonometri, kajian mengenai hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, serta aplikasinya dalam pemodelan dan pemecahan masalah. Kelima, kalkulus, ilmu yang mempelajari perubahan dan perhitungan yang berhubungan dengan konsep limit, turunan, dan integral. Digunakan untuk memahami perubahan dan laju pertumbuhan dalam konteks matematika dan ilmu alam. Keenam, teori bilangan, studi tentang sifat-sifat bilangan, termasuk sifat prima, faktorisasi, dan masalah-masalah terkait bilangan bulat. Ketujuh, logika matematika, penggunaan logika formal untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan pernyataan matematika. Kedelapan, statistika, ilmu yang melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengorganisasian data.
Statistika digunakan untuk membuat keputusan informasi berdasarkan data yang ada. Ilmu matematika memberikan landasan bagi banyak disiplin ilmu lainnya dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika, ekonomi, ilmu komputer, teknik, dan banyak lagi. Matematika juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, logis, dan abstrak. Ilmu sosial, ilmu yang bisa berguna untuk bermasyarakat. Ilmu sosial adalah kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar individu di dalamnya. Tujuan utama ilmu sosial adalah memahami pola perilaku manusia, struktur sosial, dan dinamika kelompok. Beberapa cabang utama ilmu sosial meliputi: pertama, sosiologi, mempelajari struktur, fungsi, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi memeriksa fenomena sosial seperti stratifikasi sosial, perubahan sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial. Kedua, antropologi, ilmu yang mempelajari manusia, budaya, dan evolusi manusia. Antropologi dapat dibagi menjadi antropologi fisik, arkeologi, antropologi budaya, dan linguistik antropologi. Ketiga, psikologi sosial, mengkaji interaksi sosial dan dampaknya terhadap psikologi individu. Ini termasuk studi mengenai persepsi sosial, sikap, konformitas, dan pengaruh sosial. Keempat, ekonomi, mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ekonomi mencakup mikroekonomi, individu dan perusahaan, dan makroekonomi, ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Kelima, ilmu politik, meneliti struktur dan fungsi pemerintahan, kebijakan publik, sistem politik, dan partisipasi politik. Ilmu politik juga memperhatikan konflik politik dan hubungan internasional. Keenam, geografi manusia, menggabungkan aspek-aspek geografi fisik dengan studi mengenai pengaruh manusia terhadap lingkungan dan hubungan spasial antar manusia. Ketujuh, kriminologi, mempelajari penyebab dan dampak perilaku kriminal, serta sistem hukum dan penegakan hukum. Kedelapan, pendidikan, memahami proses pembelajaran dan pengajaran, serta dampaknya terhadap masyarakat. Ilmu sosial dalam pendidikan mencakup sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Kesembilan, komunikasi, mempelajari proses komunikasi manusia, baik verbal maupun nonverbal, dan dampaknya terhadap interaksi sosial. Ilmu sosial membantu kita memahami kompleksitas masyarakat dan memberikan wawasan tentang bagaimana manusia berinteraksi, membentuk nilai-nilai, norma, dan institusi sosial. Penelitian dan aplikasi ilmu sosial sering digunakan untuk mengatasi masalah sosial, merancang kebijakan publik, dan memahami perubahan sosial. Setiap cabang ilmu memiliki metode dan pendekatan yang khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ilmu juga melibatkan proses pembangunan teori yang merupakan kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Teori-teori ini dapat mengalami revisi atau diperluas seiring berkembangnya pengetahuan dan pemahaman kita terhadap dunia. Dalam praktiknya, ilmu digunakan untuk memecahkan masalah, mengembangkan teknologi baru, dan meningkatkan pemahaman kita terhadap alam semesta dan kehidupan. Ilmu memainkan peran kunci dalam perkembangan masyarakat dan memajukan kualitas hidup manusia. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Belajar apapun itu tidak akan membuat kita rugi kok. Yang penting bukan belajar yang menjerumuskan kita ke jalan yang buruk ya guys. Lain kali kita bahas ilmu apa lagi guys, atau bahas yang lain juga boleh kok guys. Tulis di kolom komentar ya guys, apa yang mau kita bahas lagi. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.